Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan melihat taktik Pep Guardiola yang tergolong baru ketika melawan West Ham. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Di pekan pertama IPL ini, Pep sudah menunjukkan pemandangan yang gak lazim terutama di dua fullbacknya. Bagaimana tidak, Cancelo dan Walker sama-sama bergerak menjadi pemain tengah. Dan tim asuhan David Moyes dibuat gak berkutik oleh Erling Haaland dan kawan-kawan lewat hasil akhir kemenangan 2-0 untuk The Citizens. Jika biasanya Pep hanya menggunakan salah satu atau bergantian sebagai inverted fullback, di laga ini dua fullbacknya sama-sama bergerak ke tengah. Lalu apa ide taktik yang digunakan oleh mantan pelatih Barcelona tersebut untuk membuka kunci pertahanan The Hammers? Let's go, kita bahas sama-sama. Pep seperti biasa bermain dengan formasi 4-3-3 dengan hanya dua perubahan dari starting 11 di ajang Community Shield. Gundo dan Foden menggantikan Bernardo dan Mahrez. Jika dilihat dari formasi mungkin terlihat sama. Tetapi jika kita lihat lebih dalam lagi, ada perbedaan menarik dari segi struktur menyerang Manchester City kali ini. Kalau sebelumnya Bernardo dan Rodri diplot sebagai double pivot ketika melawan Liverpool, kali ini Cancelo dan Walker ditugaskan bermain sebagai inverted atau false fullback. Dengan memposisikan kedua fullback di area sentral, Gundo dan De Bruyne yang bermain sebagai free eight bisa lebih maju dan mengisi koridor half space. Soal inverted atau false fullback juga sudah pernah Ruang Taktik sempat bahas di video analisis Barcelona versus Atletico Madrid musim lalu. Tujuan dari dipasangnya Walker dan Cancelo sebagai false fullback di pertandingan ini adalah membuka ruang di sisi flank kiri maupun kanan. Kedua winger West Ham, Jarrod Bowen dan Manuel Lanzini dikunci dan ditarik ke area sentral yang membuat struktur The Hammers menjadi terlalu rapat. Hal ini dimanfaatkan oleh winger City yang akan menjaga kelebaran secara maksimum dan akan datang menjemput bola sebagai opsi progresi dari belakang. Seringkali dengan mudahnya Nathan Ake atau Ruben Dias dapat menemukan Foden dan Grealish di area sayap. Strategi ini juga dibantu dengan pergerakan Gundogan dan De Bruyne yang dinamis. Kedua pemain tersebut akan mencoba menyerang channel di antara center back dan fullback ketika winger menerima bola. Selain inverted atau false fullbacknya, salah satu kunci kemenangan City yang lainnya adalah kedua free agent City yang tadi sudah disebut, yaitu Gundogan dan Kevin De Bruyne. West Ham bertahan dengan struktur 4-2-2-2. Kedua DM West Ham, Declan Rice dan Soucek terpaksa harus bertahan lebih dalam karena tingginya positioning Gundogan dan Kevin De Bruyne. Dengan kemampuan close control dan 1 versus 1 yang baik, Manchester City dapat menciptakan kesempatan meskipun bermain di area yang sempit. Dapat terlihat juga banyak rotasi yang terjadi, terutama antara Gundo dan Cancelo, yang mengakibatkan kebingungan pada lini pertahanan West Ham. Alasan lainnya kenapa strategi ini begitu efektif adalah kedatangan striker anyar City, Erling Haaland. Peran Erling Haaland dalam pertandingan ini adalah mengikat atau pinning kedua center back lawan dan menyerang ruang di belakang lini pertahanan. Apa yang membuatnya istimewa adalah ia memiliki fisik yang dominan, tetapi juga kelincahan dan kecepatan yang gesit, terutama akselerasinya yang membuat Zouma dan Johnson kewalahan ketika marking mantan penyerang Dortmund tersebut. Akibatnya kedua bek tengah West Ham menjadi lebih berhati-hati ketika mereka harus engage atau step up untuk menghentikan Gundo dan De Bruyne. Inilah yang dimanfaatkan oleh City di proses gol pertama ketika Haaland berhasil memenangkan penalti.
Meskipun umpan dari Gundogan tampak overhit atau terlalu deras, tetapi Haaland dengan kecepatannya dapat mencapai bola sebelum Areola. Dimensi baru inilah yang dapat ditawarkan penyerang asal Norwegia tersebut, yaitu pergerakan dan insting pure nomor 9 yang sebelumnya hilang dari skuad Manchester City semenjak kepergian Sergio Aguero. Di proses gol kedua Manchester City, terlihat West Ham mencoba untuk melakukan high press. Namun anak asuh Pep ini dengan mudahnya lepas dari pressing tersebut akibat numerical overload yang diciptakan. Jack Grealish yang dengan cermat drop dan menarik pemain-pemain West Ham ke sisi kiri, melepaskan umpan ke Rodri yang bebas. Kedalaman yang dijaga oleh frontline City menyebabkan ruang antar lini terlalu luas, dan hal ini yang dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne. Pemain asal Belgia ini menerima bola dan Haaland bergerak dengan menyesuaikan timing yang tepat sebelum berlari meringkar, menjaga dirinya agar tetap onside. Finishing yang klinis membuat skor berubah menjadi 2-0. Strategi ini terbukti efektif dengan City menciptakan 2,3 XG dibanding 0,4 XG-nya West Ham. Secara expected trade atau XT pun, West Ham dibuat nggak berdaya, hanya menciptakan 0,78 XT, terendah dari semua tim Premier League pada pekan pertama. Hal ini lantaran juga peran inverted fullback baik Cancelo ataupun Walker dalam menghentikan West Ham melakukan serangan balik. Dipasang sebagai fullback yang ke tengah, membuat kedua pemain ini nggak naik terlalu jauh sehingga mampu menutup ruang di sayap dari posisi tengah dengan cepat. Menarik melihat taktik ini apakah akan terus digunakan Pep pada musim ini. Mengingat Guardiola adalah manajer yang selalu punya ide inovatif yang dituangkan dalam taktik-taktiknya. Hal ini tentunya ia lakukan guna menjawab counter taktik yang dilakukan tim-tim seperti West Ham, tim yang selalu menyulitkan dalam perburuan gelar IPL.